Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang lagi kita berjumpa hari ini, Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023. Saya imani dan percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga, Jumat tanggal 22 Desember 2023. Tapi sebelumnya, marilah bersama-sama kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, yang kami imani siang dan malam, yang menjaga keluar masuknya perjalanan kehidupan kami. Inilah kami ya Bapa yang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena kasih dan setiamu yang tak terhingga itu selalu menemani dan mendampingi kami. Engkau Tuhan pengasih, penyayang, dan panjang sabar dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami bersyukur kami boleh berada di hari Jumat tanggal 22 Desember ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dapat menuntun membimbing kami di sepanjang hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa tercurah bagi kami, untuk kami memahami dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita membuka bagian bacaan Alkitab dalam Injil Matius pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyinya. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Serubabel. Serubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Elyakim. Elyakim memperanakkan Asor. Asor memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eliasar. Eliasar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Demikian bacaan Alkitab kita, dan mari bersama-sama kita renungkan bagian Alkitab ini dengan judul Tuhan bekerja sesuai kehendak-Nya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, segala sesuatu yang berkaitan dengan benda dapat diukur oleh manusia. Lewat berbagai alat indrawi manusia, kita dapat menggunakannya untuk mencari tahu dan mengenal dengan pasti sebuah benda. Lain halnya dengan hati manusia yang meskipun berukuran kecil, tetapi mengukur kedalaman hati seseorang, tidak akan ada yang bisa melakukannya. Sebagai ciptaan Tuhan Allah, maka manusia sehebat dan sekuat apapun tidak akan dapat melebihi Sang Pencipta. Manusia hanya bisa mengikuti setiap rancangan Tuhan jika tidak akan mengalami malapetaka. Tetapi manusia tidak perlu takut dan khawatir, karena rancangan Tuhan Allah itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Itu dalam Yeremia 29 ayat 11. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hal ini nampak lewat firman Tuhan hari ini. Justru keluarga tukang kayu tanda kutip, yaitu keluarga Yusuf dan Maria yang dipilih Tuhan Allah sebagai saluran jalan keselamatan, di mana melalui kelahiran Yesus Kristus maka cahaya yang penuh kemuliaan itu bersinar untuk menerangi seluruh ciptaannya. Bahkan dalam diri Yesus Kristus perwujudan dari janji mesianis telah berlaku. Bandingkan Lukas 2 ayat 11 berkata begini, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara,
Di sini kita bisa memahami bahwa pekerjaan, bahkan rancangan dan jalan Tuhan Allah sering tidak dapat diduga oleh manusia. Secara khusus tentang bagaimana Tuhan Allah memenuhi segala janji yang diucapkannya. Sebab dalam catatan sejarah pemerintahan bangsa Israel, ada beberapa raja yang berbuat jahat. Contohnya, Rehabeam yang jahat memiliki anak Abia yang jahat. Abia yang jahat memiliki anak Asa yang baik. Asa yang baik memiliki anak Yosafat yang baik, memiliki anak Yoram yang jahat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dari kisah ini sebenarnya Alkitab mau memberikan pemahaman bahwa rencana Tuhan Allah untuk menggenapi janji-janjinya sama sekali tidak ditentukan oleh eksistensi manusia yang penuh kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Tuhan Allah berkenan memakai siapa saja untuk menggenapi janji-janjinya. Anugerahnya dan perkenanan Tuhan Allah memiliki otoritas sendiri dan tidak ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh manusia. Tuhan Allah bekerja sesuai dengan kehendak bebasnya, tidak bisa diatur dan dikungkung oleh siapapun dan oleh kuasa apapun. Saudara-saudara, bertolak dari firman Tuhan ini, marilah kita menjadi keluarga Kristen yang siap menerima setiap rancangan dan keputusan Tuhan Allah. Dan jangan pernah meragukan kuasanya. Tuhan Allah menyatakan diri dalam Kristus Yesus yang tidak lama lagi kedatangannya sebagai anak manusia yang kita akan rayakan dan juga kita akan tunggu-tunggu sampai sekarang ini, yaitu kedatangan Tuhan kembali ke dunia ini. Saudara-saudara, lewat peristiwa Natal Yesus Kristus kiranya akan kita sebagai keluarga Kristen sejati menjadi saluran berita keselamatan. Dia tidak hanya berjanji menyertai keluarga kita, tetapi juga akan menyatakan janji-janjinya, asalkan pintu hati kita selalu terbuka untuk menerima kehadirannya. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa Surgawi, sebab Engkau ya Bapa yang telah datang ke dunia ini yang kami sedang rayakan, maknai dan hayati dalam minggu Advent yang ketiga ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berada pada saat ini. Masih diperkenankan oleh Tuhan menikmati minggu Advent yang ketiga dan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 1 hingga ayat 17. Dan saat ini kami bersyukur hari Jumat ini kami merenungkan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16. Ya Allah, ya Tuhan kami, kiranya Engkau bimbing dan tuntun kami di sepanjang hari ini, menghindarkan dan menjauhkan kami dari segala hal yang tidak kami inginkan. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati sesama manusia dan hati Tuhan. Dan kiranya kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami dan menurut kehendak-kehendak Tuhan. Ya Bapa, bantulah kami, tuntun kami, sertai kami. Diberkati seluruh jemaat yang mengikuti renungan harian lewat channel YouTube Maranatha Paslatan. Dan diberkati juga untuk semua tim multimedia. Dan diberkati semua jemaat Gemi Maranatha Paslatan, kolom 1 sampai kolom 27. Pelayan khusus perangkat pelayanan gereja Tuhan. Dan Engkau kiranya memulihkan, menyembuhkan bagi mereka yang dalam pergumulan sakit. Dan Engkau sangat tahu benar, ada yang mengikuti ibadah lewat renungan harian keluarga ini. Mereka dalam keadaan Tuhan, penderitaan, mereka dalam pergumulan berat.
karena ekonomi, karena pekerjaan, karena kehidupan kesehatan mereka yang selalu terganggu, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas setiap hari. Tuhan Yesus tolong bantu, tolong lihat dan sembuhkan, pulihkan mereka. Bapa Surgawi, berikanlah kesempatan lagi kepada kami tetap sehat dan kuat, dan beraktivitas seperti sedia kala dalam tugas tanggung jawab kami, dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Dan tibakan kami untuk menikmati hari Natal Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan juga Engkau tuntun bimbing supaya suasana damai, sejahtera, sukacita senantiasa ada dalam hidup seluruh jemaat, umat, masyarakat yang senantiasa mengikuti ibadah dan syukur bersama keluarga masing-masing. Hindarkan dan jauhkan Tuhan dari segala ancaman mara bahaya dari kehidupan kami, baik di Indonesia, di Sulawesi Utara, di kota Tomohon ini. Jauhkan Tuhan dari segala hal yang tidak diinginkan oleh kami. Biarlah sukacita kami senantiasa dirasakan oleh kami semua karena kehadiran Tuhan. Jikalau Engkau mendapati ada hal-hal yang kurang baik, Tuhan tolong hindarkan dan jauhkan dari bumi Indonesia yang kami cintai, dari daerah Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten kota termasuk kota Tomohon kami ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kami, menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa ya untuk di like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.